Yo Gadgeteers, 2022 udah mau berakhir. Sepanjang tahun ini, kalau ada satu tema besar di dunia smartphone yang kita semua nggak bisa pungkiri adalah smartphone mid-range tahun ini tidak berhasil memberikan yang lebih baik dari tahun lalu. 2021 kita melihat offering-offering yang menggairahkan pasar di pasar mid-range. Xiaomi dengan Redmi Note 10 Pro-nya, Realme dengan GT Master Edition-nya, bahkan Samsung pun berhasil menelurkan mid-range yang nggak terlalu mahal, tapi bisa ngasih yang termasuk maksimal di kelasnya dengan A52s. Bener juga ya, tahun ini mayoritas mid-range itu berasa seperti side date dibanding upgrade ya kan. Setelah setahun ngejajal berbagai smartphone mid-range keluaran 2022, kita mau revisit Samsung Galaxy A52s yang udah berumur setahun lebih. Kita pengen lihat nih, apakah slogan kolom komentar yang sering berkumandang di berbagai video smartphone mid-range kami benar adanya. Dengan harga secondnya sekarang 4 jutaan, gue mau bilang gile, emang bener ya ini, mending A52s deh. Special thanks buat teman ponsel yang udah umpan lambung unit A52s ini. Jangan lupa cek lapaknya yang udah gue taruh di deskripsi. Let's go! Menurut pantauan, harga second A52s 128GB punya range dari 4 juta sampai dengan 4,3 juta rupiah. Lalu yang varian 256 sekitar 4,5 sampai 4,8 juta. Dengan harga segitu, gue sering banget merekomendasikan A52s ke orang-orang sekitar gue yang pengen beli HP second value deal. Mau tahu alasannya kenapa? Yuk kita lihat. Dimulai dari desain, nggak ada yang spesial ya kalau kalian ambil yang warna hitam ini. Cuma kalau pilihan warna-warna cerahnya seperti violet, hijau mint, atau bahkan putih, keseluruhan desain berasa unyu aja dengan cetakan kamera bump yang menyembul namun menyatu dengan keseluruhan cover belakang. Nggak mencolok, nggak wah, cuma tetap nice aja menurut gue kelihatannya ya. Gue masih pilih ini dibandingkan beberapa desain handphone mid-range keluaran tahun ini yang serba kinclong kayak misalnya Realme 9 series, Redmi Note 11 Pro dan banyak lainnya. Cuma ya gitu ya, dengan desain yang seragam dengan A series keluaran tahun ini yang lainnya, jelas tampilan fisik A52s ini sulit dibuat pamer. Karena look belakangnya itu mirip banget dari yang mahal A73 sampai yang murah A33, mirip semua. Terus, secara size enak banget menurut gue ya, dengan bentang layar 6,5 inch-nya. One hand usage pun masih bisa pakai banget. Materialnya plastik semua, sampai frame-framenya sekalipun. Cuman feel di tangan ya berasa solid. Unit K7G ini sih nggak ada feel kopongnya atau gimana gitu ya. Nah, satu isu yang ramai K7G pantau di kolom komentar adalah backdoor A52s yang katanya gampang ngangkat. Pas tahun lalu kita pakai sebulan sih aman men ya. Terus ini dari unit teman ponsel juga aman. In fact teman ponsel tuh ada 3 unit. Tiga-tiganya nggak ada yang ngangkat backdoornya. Gue sempet tanya ya sama ownernya teman ponsel juga. Selama setahun ini dia jualan second A52s banyak. Katanya belum pernah dia dapet kasus yang kayak begitu. Oke. Gue nggak bisa confirm lah apakah ini kasus yang menyebar luas atau sebagian user ya dapet sialnya aja. Yang bikin secara desain makin komplit adalah kehadiran beberapa elemen desain yang menurut gue cukup penting. Pertama jelas adalah headphone jack. Walau dengan semakin canggihnya teknologi TWS, tetap ya menurut K7G wired is king. Karena sound quality lebih maksimal serta delay buat gaming hampir tidak ada. Stereo speaker juga hadir dengan sound quality yang oke di kelasnya. Dengan frekuensi rendah yang masih berasa. Lanjut, slot SIM card-nya dual SIM hybrid, yang berarti kita punya opsi nambahin storage-nya via SD card up to 1 TB atau menggunakan dual SIM. Layarnya itu udah pakai Gorilla Glass 5. Dan terakhir punya sertifikasi IP67 yang artinya tahan dicelupin ke air sampai kedalaman 1 meter dan maksimal waktu setengah jam serta tahan debu. Bentar men, ini soal yang terakhir ini kalau kalian beli handphone second jangan diandelin ya. Okay. Untuk melindungi handphone dari masuknya air, produsen tuh menggunakan sistem sealant yang sayangnya bisa terdegradasi secara kualitas seiring dengan umur device. Sama aja tuh men, kayak underwater housing kamera gue. Okay. Jadi harus ada maintenance di karet-karet sealnya supaya dia nggak cepat kering, nggak jadi pecah-pecah, nggak berongga. Kalau udah berongga gitu kan artinya bisa masuk tuh air. Masuk ke layar. 6,5 inch Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Spek ini masih sama atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan hampir semua smartphone mid-range 2022 di harga 4 jutaan.
Experience overall-nya pun bagus. Warna punchy, tanpa terlalu saturated, hitamnya pekat, scrolling smooth rasanya, dan brightness di outdoor pun no problem sama sekali dengan maximum brightness 800 nits. Yang penting juga dari layarnya sebetulnya adalah desainnya. Beli HP baru dengan harga 4 jutaan dan nyari jeroan yang juga mumpuni, harus rela dapat desain layar jadul dengan water top notch. Gimana tuh ceritanya? Di sini kita udah dapat punch hole camera serta bezel yang cukup balance di semua sisi. Mau gimana pun juga ya, layar adalah bagian handphone yang paling sering kita lihat kan. So, penting tuh desain layar yang modern kayak begini. Galaxy A52s ini punya chipset yang dari awal launching di bulan Mei 2021 sampai sekarang belum punya penerus yang available secara luas. Snapdragon 778G. Harusnya tahun ini kan penerusnya Snapdragon 7 Gen 1, tapi sampai saat ini banyak handphone yang direncanakan rilis dengan chipset itu malah keluar dengan menggunakan chipset lain. Contohnya Oppo Reno 9. Gak jadi pakai 7 Gen 1 malah balik ke 778G. Kalau menurut artikel ini karena 7 Gen 1 tuh bermasalah dengan frame drops dan panas. Well, ya gimana ya, masih pakai Samsung Foundry soalnya 7 Gen 1. Tapi inget men, kita pernah coba 7 Gen 1 sebenarnya di Xiaomi CV, cuman kita nggak menelaah lebih dalam. Oke men, 778G di sini gimana? Raw performance-nya mid-range kelas atas lah. Bahkan ketika dibandingkan dengan chipset mid-range teranyar dari MediaTek pun, Dimensity 1080 itu masih beda tipis kok. Malah 778G ini punya keunggulan mutlak, yaitu opsi grafis di game-game yang lebih lengkap dibandingkan Dimensity 1080 yang pernah K2G coba di Redmi Note 12 Explorer kemarin. Main Apex Legends contohnya, kita bisa main 60 fps di graphic quality normal dibandingkan di Redmi Note 12 Explorer yang nggak bisa 60 fps sama sekali. FPS-nya pun stabil ya di sekitar 60. Main Tower of Fantasy gue bisa dapat 60 fps di preset setting balance dan FPS max di 90. Main PUBG juga bisa 60 fps ketika settingan grafisnya di set di smooth. Main game-game MOBA kayak LOL Wild Rift, ML, dan sejenisnya sih aman total ya. Di settingan tertinggi stabil di 60 fps. Oh ya, jangan lupa untuk dapat FPS maksimal, game optimizing service-nya dimatiin ya. Tetap nggak panas kok, paling cuma naik sekitar 37 derajat sampai 40 derajat ketika main game. Oke, gaming handal, daily usage, apalagi ya kan? Gue nggak pernah tuh ngalamin stutter sekalipun lagi menggunakan HP di outdoor udara panas. Setahun lebih optimasi via software update yang rajin udah mengeliminir minor stutter di awal rilis. Dengan RAM 8GB-nya pun udah lebih dari cukup ya untuk multitasking gue sehari-hari. Jarang banget lah gue ngalamin aplikasi kena kill di background karena RAM kepenuhan. 778G ini nggak cuman oke performanya, namun adem dan irit juga. Manufactured by TSMC gitu loh. Penggunaan normal di ruangan non-AC dengan mobile data, suhu internal palingan 33 sampai 36 derajat. Itu beda banget ya sama chipset flagship Snapdragon 888 sampai 8 Gen 1 yang dikit-dikit tuh suhunya melejit di atas 40 derajat. Terus soal baterai, di unit awal dulu kan pas rilis gue bisa dapat 6 jaman dengan baterai 4500 mAh-nya. Well, di unit kali ini kira-kira sama lah. Padahal udah berumur setahun lebih nih kan unitnya kan. So degradasi baterai ternyata masih minimal. Gue pakai heavy use banyak banget foto dan video, including gaming sejam, itu masih dapat 6 jam lebih dikit dengan total nyala 20 jam lebih. Layaknya Samsung Galaxy A52s yang selalu mempunyai spot spesial di benak gue dan Alessa, demikian juga halnya dengan operator Live On. Ini nih, operator yang nggak pernah ngecewain kami kalau udah berurusan sama yang namanya kuota internet. Gimana enggak? Kuota gue nambah terus karena di roll over tiap bulan. Yang jelas ini mah anti hangus-hangus klub bro. Goksnya lagi, bisa akumulasi up to 1000 GB. Nggak salah emang, kalau Live On jadi andalan K2G untuk urusan internet. Nggak pakai ribet dan menguntungkan banget. Proses beli sampai dengan aktivasinya pun simple. Online semua guys. Sambil ngapain aja juga bisa. Jangan lupa ya, gunakan kode voucher yang tertera di layar. By the way, di sini ada yang mau ganti HP nggak? Atau lagi nyari cara buat jual HP bekas biar cepet laku? Gue ada info penting pakai banget. Yang pasti, tuker tambah aja HP kalian dengan yang baru via laku 6 di Tokopedia dengan menggunakan fitur tuker tambah. Atau sekalian dijual aja lewat website maujual.com. Soalnya kita berkesempatan mendapatkan SIM card Live On dengan kuota utama sebesar 30 GB untuk 3 bulan dan bonus kuota up to 10 GB seumur hidup di saat kita top up kuotanya. Nggak cuman itu, ada cashback juga up to 1,5 juta rupiah. Keren ya,
Transaksi jual beli HP tapi dapat bonus itu ini yang berfaedah. Plus, bisa kita lakukan dari mana saja dan kapan saja. Simple abis. Minat? Linknya gue taruh di deskripsi. Ngomongin kamera, ini by spec atas kertas kelihatan mendingan dibandingin banyak mid-range lainnya di harga 4 jutaan bahkan 6 jutaan sekalipun. Enggak, bukan soal sensor utamanya, tapi ultra wide lensnya ini udah 12 megapiksel coy. Banyak banget mid-range sekarang pakai 8 megapiksel ultra wide-nya, yang mana menurut kita tuh terlalu ngepas. Setelah melewati banyak update selama setahun lebih ini, kekurangan di perbedaan rendering warna antara kamera utama dan ultra wide pun lebih minimal sekarang. Bahkan men, lensa gimmicknya aja punya megapiksel yang lebih besar dari kebanyakan. Makronya dan depth-nya tuh 5 megapiksel dari sini. Improvement lainnya yang dibawa melalui update sejak pertama dirilis adalah soal videonya. Gue masih inget, di awal video 4K depan belakangnya nggak stabil. Sekarang lebih stabil nih kalau kita perhatikan. Masih berasa kaki hentakan itu dikit-dikit ya, ada. Tapi definitely improvement dari awal rilis. Dan tetap ya, di akhir 2022 ini pun masih jarang ditemukan selfie video yang bisa 4K di HP mid-range. So, lagi-lagi ini sebuah nilai plus. By the way, gue baru ngeh sesuatu nih. Dilihat dari app HW Info dan setelah gue cross-check ke berbagai sumber, sensor utama A52s tuh sebenarnya ada 2 tipe loh. Samsung GW1 atau Sony IMX682. Ini kebiasaan nih Samsung dari dulu nih, suka ngasih sensor beda-beda untuk satu jenis handphone yang sama. Sayangnya kita nggak bisa confirm ya mana yang dipakai di unit kita yang kita pegang, unless kita bongkar unitnya. Anyway, yang penting hasil-hasilnya lah. Foto-fotonya di Goodlight bagus dengan detail yang sharp, dynamic range yang luas, serta warna yang cenderung eye-pleasing. Masuk ke pencahayaan yang kurang oke, sebetulnya masih dalam kategori bagus lah. Cuma memang kalau dibandingin dengan beberapa mid-range sekarang udah mulai keteteran. Terutama kalau dibandingin sama, biasalah, Realme 9 Pro Plus sih juara fotografi mid-range versi K2G. Ditambah lagi, processing night mode-nya lama, resiko hasil ngeblur lebih gede. Untuk selfie seperti biasa ya, kalau jepret selfie pakai HP Samsung, gue selalu tambah kinclong. Buat mode potretnya, lagi-lagi tergantung sikon background-nya ya. Kalau busy ya, bakalan nggak rapi potongannya dengan objek. Soal software, ketika video ini dirilis November 2022, masih menggunakan One UI 4.1 dengan Android 12 dengan security patch Oktober. Tapi, menurut roadmap update yang dirilis Samsung, A52s ini bakalan dapat update One UI 5 dengan Android 13 di bulan Desember. So far, yang udah ditulis di roadmap ini sih ya sesuai jadwal. Untuk UI-nya sendiri, salah satu UI favorit K2G karena berada di wilayah tengah ke kanan menurut klasifikasi selera UI ala kita berdua. Nah, ini di luar urusan selera ya. Yang patut di-note adalah minimnya bug, update yang rutin tiap bulan, serta jaminan update yang sepanjang seri Google Pixel, yaitu 3 tahun. Karena ini dirilis dengan Android 11, berarti sampai Android 14. Dan security patch-nya 4 tahun. Oke, berikut hal-hal lain yang perlu diketahui tentang Galaxy A52s ini. HP ini mendukung 5G, kemudian vibration motornya masih kayak HP mid-range 1 atau 2 tahun lalu yang belum bagus, kemudian udah mendukung charging 25 watt, namun sayangnya nggak dapat charger dalam box. Alright, Samsung Galaxy A52s. Kalian udah tau lah posisi kami selama setahun ini seperti apa. Sering banget K2G bilang 95% handphone mid-range rilisan 2022 akan berasa kurang oke ketika dibandingkan dengan rilisan-rilisan 2021 yang seru-seru. Problem supply chipset serta berbagai masalah global yang berpengaruh terhadap kenaikan harga dari berbagai komponen membuat para produsen handphone harus memilih antara naikin harga untuk memberikan peningkatan hardware yang berarti atau courting spec demi ngasih harga yang sama dengan seri sebelumnya. Terutama mid-range ya, kalau flagship tuh masih bisa lebih tahan kenaikan harga karena basically dari dulu pun margin flagship kan udah gede ya. Jadi kalau ada peningkatan harga komponen relatif mereka bisa adjust, ngurangin margin. Wah, kalau mid-range, untungnya udah tipis, bos. Gue rasa ini masih akan berlanjut ke 2023 nanti. Kita harus mulai bisa menerima bahwa dengan harga yang sama dengan generasi sebelumnya, kita nggak bisa berharap upgrade yang signifikan. Bahkan terkadang bakal berasa downgrade. Jadi kalau mau peningkatan yang berarti, ya kita bakalan harus keluar uang lebih untuk ambil seri yang di atasnya. Kayak misalnya A52s, terus tahun ini keluar A53, ya kan?
Kalau lu beli A53 itu berasa downgrade. Iya kan, kecuali lu beli kemarin A73. Nah, itu berasa upgrade. Harganya juga Ya, 1,5 beda, juta, iya 1,5 juta lebih mahal. Hampir 8 juta cuman ya. Ya gue setuju sih. Misalnya kalau kalian nih sekarang punya Realme 9 ya kan, kalian pengen upgrade experience. Kalau kalian misalnya upgrade ke Realme 10, kalian nggak akan merasakan upgrade tersebut. Justru kalian harus beli mengeluarkan uang lebih untuk dapetin Realme 10 Pro supaya experience-nya juga kena upgrade. Lagi-lagi soal harga yang udah naik. Paham ya jadi ya, jadi itu dipaksa serinya tuh kan sama ya, number series Realme. Dipaksa harganya sama, tapi yang dipotong, di courting justru speknya, experience-nya yang dipotong. Kalau mau lebih ya ambil yang Pro misalnya. Lagi-lagi ini bukan misalnya Realme-nya pengen begitu, tapi situasi dan kondisinya menyebabkan semua brand yang seperti itu, bukan cuma Realme doang. Kita yang harus sudah mulai Sadar diri. dan menerima. Nggak bisa menuntut lagi untuk harga sama, ada rasa upgrade. Itu kayaknya nggak Itu di butuh. masa lampau. Masa lampau. Sekarang bayar bensin berapa sekarang? Hah? Masih sama bayar bensin? Enggak kan? Nah, disinilah HP-HP dari masa keemasan yang mid-range sampai dengan flagship killer mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021 seperti A52s, Poco X3 Pro, Mi 10T, Realme GT MI, Redmi Note 10 Pro, dan banyak lagi lainnya bisa berperan memberikan alternatif. 4 jutaan dapat handphone kayak begini, jangan terlalu mengharapkan di 2023. Oh ya, sebelum ngambil handphone second selalu cek ya, jangan sembarang beli, apalagi dengan garansi yang biasanya udah lewat. Visit toko teman gue, Teman Ponsel, link udah gue taruh di deskripsi. Oke, sekian aja video dari kami kali ini. Gue Satish. Gue Alessa and this is K2G, tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.